Sosis babi adalah salah satu produk olahan daging yang populer di berbagai belahan dunia. Proses pembuatannya melibatkan beberapa tahapan yang ketat, dimulai dari persiapan bahan baku hingga pengolahan dan pengemasan akhir. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi proses pembuatan sosis babi yang umum dilakukan oleh industri makanan. Pemilihan daging. Proses pembuatan sosis babi dimulai dengan pemilihan daging yang berkualitas tinggi. Biasanya, bagian daging babi yang digunakan adalah daging bebas lemak seperti daging paha atau daging bahu. Daging ini dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kesegarannya dan kualitasnya. Pemotongan dan penggilingan. Setelah pemilihan daging, tahap berikutnya adalah pemotongan dan penggilingan. Daging babi dipotong menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian digiling menggunakan mesin penggiling daging. Proses penggilingan ini bertujuan untuk mendapatkan daging yang halus dan konsistennya. Pemberian bumbu. Setelah daging digiling, bumbu-bumbu dan rempah-rempah ditambahkan ke dalam adonan sosis. Bumbu-bumbu ini dapat bervariasi tergantung pada resep dan preferensi masing-masing produsen. Contoh bumbu yang umum digunakan antara lain garam, lada, bawang putih, pala, dan gula. Bumbu-bumbu ini memberikan rasa khas pada sosis babi. Pengadukan dan pembentukan sosis. Setelah bumbu ditambahkan, adonan sosis babi diaduk hingga bumbu tercampur secara merata. Proses ini penting untuk memastikan bumbu tersebar dengan baik dalam daging. Selanjutnya, adonan sosis ditempatkan dalam tabung berongga yang disebut selongsong sosis atau casing. Pengisi sosis ke casing. Pada tahap ini, adonan sosis dimasukkan ke dalam casing. Casing sosis dapat terbuat dari bahan alami seperti usus hewan atau dari bahan sintetis. Penggunaan casing ini membantu memberikan bentuk dan melindungi adonan sosis selama proses memasak dan pengolahan lebih lanjut. Casing sosis dapat ditemukan dalam berbagai ukuran, tergantung pada jenis sosis yang ingin dibuat. Pemanasan dan pengasapan. Setelah adonan sosis berada dalam casing, tahap berikutnya adalah pemanasan dan pengasapan. Biasanya, sosis babi dimasak dalam oven atau dalam mesin pengasap khusus. Proses pemanasan dan pengasapan ini membantu mematangkan sosis dan memberikan rasa yang khas. Pendinginan dan pengemasan. Setelah sosis matang, mereka harus didinginkan sebelum dikemas. Biasanya, sosis dipindahkan ke ruangan pendingin untuk mendinginkan dan memperpanjang pembuatan sosis babi untuk bisa dikonsumsi. Pendinginan dan pengemasan. Setelah sosis matang, mereka harus didinginkan sebelum dikemas. Biasanya, sosis dipindahkan ke ruangan pendingin untuk umur simpannya. Setelah itu, sosis babi dikemas dalam kemasan yang sesuai, seperti plastik atau kemasan vakum, untuk menjaga kebersihannya dan melindungi dari kontaminasi. Kesimpulan, proses pembuatan sosis babi melibatkan pemilihan daging yang berkualitas, pemotongan, penggilingan, pemberian bumbu, pengadukan, pembentukan sosis, pengisian ke casing, pemanasan, pengasapan, pendinginan, dan pengemasan. Setiap tahapan ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan kebersihan produk akhir. Dalam industri makanan, proses pembuatan sosis babi ini dijalankan sesuai dengan standar keamanan pangan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Fakta mengerikan sosis babi. Berikut adalah beberapa fakta tentang sosis babi. Bahan utama. Sosis babi dibuat dari daging babi yang telah diolah dan dicampur dengan bumbu-bumbu tertentu. Daging babi yang digunakan biasanya berasal dari bagian-bagian yang berbeda, seperti daging paha, perut, atau leher babi. Kandungan gizi. Sosis babi mengandung protein, lemak, dan berbagai nutrisi lainnya. Namun, sosis babi juga dapat mengandung jumlah lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi, yang bisa berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Pengolahan dan pengawetan. Sosis babi seringkali mengalami pengawetan dengan menggunakan garam, pengasap, atau bahan pengawet kimia lainnya untuk meningkatkan daya tahan dan rasa. Penggunaan bahan pengawet tertentu ini dapat menjadi perhatian bagi beberapa orang dengan sensitivitas makanan atau alergi tertentu. Kontaminasi bakteri. Seperti produk daging lainnya, sosis babi bisa berisiko terkontaminasi oleh bakteri seperti Salmonella, E. coli, atau Listeria jika tidak ditangani atau dimasak dengan benar.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan sosis babi dimasak dengan suhu yang aman untuk membunuh bakteri potensial. Aspek kebudayaan dan kepercayaan agama. Konsumsi sosis babi dapat bertentangan dengan keyakinan keagamaan atau preferensi makanan beberapa individu atau kelompok budaya tertentu, seperti agama Islam atau Yahudi, yang melarang konsumsi daging babi. Harap diingat bahwa fakta-fakta ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau mengevaluasi secara moral sosis babi. Pandangan dan preferensi makanan adalah hal yang sangat subjektif dan dapat berbeda di setiap individu atau budaya. Penting bagi setiap orang untuk membuat pilihan makanan yang sesuai dengan keyakinan, kebutuhan, dan preferensi pribadi mereka.